mengelompokkan contoh peristiwa berdasarkan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan ciri-cirinya. Kalau perubahan fisika itu yang kayak perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kayak misalnya kertas, perubahan ukuran, perubahan bentuk, perubahan wujud. Jadi kayak misalnya kapur barus menyublim itu perubahan fisika. Karena dia hanya berubah bentuk, dia menguap berubah bentuk. Habis itu, tapi kalau yogurt yang kalian bikin itu perubahan kimia. Kayu yang dibakar itu perubahan kimia karena menghasilkan zat baru, kan kayu yang dibakar menghasilkan arang. Yogurt itu kan dari susu, jadinya seperti itu toh. Ya kalau yang saya kertas yang dibakar. Kalau misalnya apa tadi? Kalau misalnya kapur barus dia menyublim, yaitu perubahan fisika. Karena hanya bentuk yang berubah. Iya. Fisika. Kalau itu besi yang dibakar Bu Guru fisika. Iya. Apa? Besi yang dibakar fisika. Dipanaskan. Kalau kertas yang dibakar apa ada berubah bentuk? Ada berubah, tidak ada yang barunya tuh berarti. Tidak ada, iya. Bu Guru ini kan dari kayu, tapi dia cuma berubah dari meja tuh. Bu Guru, fisika apa? Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ayat apa gayang? Apa fisika kayak maksudnya seperti apa tadi? Kalau kertas yang dibakar enggak, apa selang itu kamera belakang. Kalau kertas dibakar bagaimana? Kertas dibakar kimia. Iya, karena berubah jadi asap. Oh, intinya kalau misalnya sesuatu yang ini kan dirubah baru kayak ada lagi bentuk baru yang menghasilkan zat baru. Kimia. Kalau fisika itu bagaimana? Yang terbakar. Intinya sesuatu yang terbakar dengan berkarat. Oh iya. Lanjut, tidak menghasilkan zat baru dia. Oke, nomor 2. Contohnya fisika apa? Fisika ya paling kayu terbakar. Kertas, yogurt. Perubahan fisika itu kayak perubahan intinya berubah bentuknya. Misalnya misalnya itu yang besi yang dipanaskan kan jadi panjang. Memanjang, memuai dia. Ya. Next. Ya, berubah bentuk. Tidak, saya pinjam motornya. Karena ada keperluan, maka saya chat dia. Yes, martabak dong. Memberi reaksi doang. Anjir. Ini beratnya. So keras guys. Bodoh banget dia, orang tanya bisa pinjam, dia beri reaksi kan bodoh. So anjirnya. Kenapa dia pacaran sama itu cewek jadi bodoh? Iya. Kayaknya pacaran sama Siska dong, biar pintar. Anjir. Rahasia umum itu. Boleh efek anjir. Nah, sudah pinjam. Rambutnya bisa goreng minyak. Nomor 2. Anjir. Disajikan sebuah cerita atau deskripsi kegiatan penelitian sederhana. Peserta didik dapat menentukan langkah-langkah metode ilmiah yang telah dilakukan. Misalnya begini. Saya ini tuh apa ini, Bu? Misalnya saya makan sesuatu. Terus tiba-tiba saya sakit perut misalnya toh. Saya ke UKS begitu ya. Terus berarti ini contohnya Bu Guru tepat bisa. Gines tuh misalnya lihat saya, kenapa nih bisa nih ke UKS terus. Jadi Gines pingin bikin penelitian sederhana. Setelah itu Gines menanyakan ke saya, bilang apa yang kau baru makan tadi begitu ya. Nah, jadi Gines simpulkan, setelah itu Gines membuat apa begitu. Jadi langkahnya metode ilmiah. Kan pertama harus ada yang namanya pengamatan atau observasi. Setelah itu kita membuat yang namanya hipotesa atau dugaan sementara. Hipotesa. Dugaan sementara itu. Pengamatan dulu saya makan, mungkin dia ini sakit. Habis ini sakit perutnya mungkin karena makan jajan, itu kan dugaan sementara. Ada soal. Ada nggak dalam cerita? Nah, ada tuh. Saya ada atau tidak? Tidak, cuma Tessa dengan anak kesayangan sama Juno. Kayak aku bagus Geisha. Bagus. Geisha membeli strawberry. Orang saja mau ambil soalnya Brother Wempi pernah tuh bilang di situ Guinness membeli ini baru berapakah yang di Tempo Bintang. Kita setuju. Pas iya. Saya pernah juga begitu, sering. Lah bukan cerita soalnya memang. Bisa kayak tahu. Baru heboh semua orang. Heboh teman-teman kita. Misalnya saya sakit perut begitu ya. Yang yang mana? Yang tulis deh. Ini yang mau langkah metode ilmiah itu dimulai dari mana dia?
Pengamatan pengamatan, metode 5 itu mulai dari hipotesa, pengamatan baru hipotesa. hipotesa baru baru itu sementara. habis coba lihat di sisa juga lupa 10 di sini Bu Guru. ada 10. Iya. Apa pertama? Pengamatan, merumuskan masalah, Masalah dulu dirumuskan dulu, iya. menyusun hipotesa, Iya, hipotesa kedugaan sementara tuh baru. menyusun teori dasar, Iya, teori dasar baru. menetapkan variabel. Iya. Pokoknya itu yang penting kamu lihatin. Tapi harus dinilai. Harus itu. Tergantung. Di Soal. dalam Yang penting jawabannya besar bagaimana besarnya. jawabannya? Bagaimana bagaimana ABCD-nya bagaimana Bu? Bisa tidak tahu ya. Apa bisa. tuh? Bukan kayak yang kasih tahu makan kapang menganalisis Abu membuat Guru karena Bisa belajar sampai di situ. Orang belajar cuma garis-garis besarnya, masa mau kasih Nggak tahu? bisa garis langsung dia garisnya langsung. Intinya kamu ingat yang pertama itu pengamatan, yang kedua itu Apa dikasih nanti Kak hipotesa. ABCD misalnya ABCD-nya apa di situ? Dua jadi minta di situ. Ya ABCD-nya apa di situ? Oh, ABCD. Dua jadi minta di situ karena mau sekali sampai detail, tidak boleh. Siapa Ya, saya? lanjut. Tunggu kan yang ngerti Kak saya. Apa diminta ini? Kak, apa diminta? anunya. Langkah-langkah metode Langkah-langkah. ilmiah Oh, sayang. gampang. Pengamatan dan tahu ini tahu. Jawabannya. Pengamatan dan hipotesa. Mampus. Hipotesa. Ingat hipotesa lah. Iya, Hipotesa. Nomor 3 Bu Guru. Nomor 3 besaran dan satuan. Disajikan tabel besaran, simbol satuan dan lambang satuan yang belum lengkap. Peserta didik dapat menentukan pasangan yang benar sesuai standar internasional. Oh my Misalnya God. begini. Ini misalnya nama ini kan dia begini dia. Nama besaran, toh? Nama besaran, kemudian lambang besaran Ada yang gitu udah Bu. adalah baru ada satuan, baru lambang satuan. Jadi misalnya begini, nama besarannya suhu, lambang besarannya kan T. Oh iya lah. Satuannya Kelvin, Kelvin sama lambang satuannya K. Gitu. Waktu, Oh, ini ingat deh. besaran pokok itu kan ada 7. bukan Celsius Bu Guru. Tidak, Kelvin dia satuan internasional. Iya, Oh, tapi iya, kok Pak. saya ini skip nih. Mana? Ini waktu T besar, sekon, iya. Esto. Kan S kecil. Ya, ini tapi kalau untuk yang suhu mana? Suhu ini kan ingat nama besarannya suhu. Lambang besaran T. Temperatur toh. Oh, temperatur. Kemudian satuannya Kelvin. Kelvin. Lambang satuannya pasti dari ingat Kelvin. pakai ingat pakai ingat tempe. Temperatur. T Masa nomor 4. Sudah toh? waktu ini T kecil. T besar. Iya, Oh, waktu T kecil. T kecil, sekon, S Dia kecil. lobby. Nanti jadi begini deh, misalnya begini. Coba kamu lihat ini. Misalnya tulis suhu titik-titik Oh, Kelvin titik-titik. Oh, iya. kok kira tuh kayak bakal kayak di semeng. Enggak. Jadi mau bikin kalau- nanti deh. Iya, nanti ada misalnya di sini suhu. Jadi ini titik-titik apa lambangnya suhu? Sini ini pasti. T. Berarti D dengan K. Bagaimana? T kecil atau kalau suhu T kecil atau bukan? Suhu itu T besar. besar. Ya Kalau kalau ada waktu besar, T kecil. waktu T kecil. Ya kalau ini apa di sini? Kelvin ini apa? Tapi lambang besarannya waktu T besar. Sekon S. Oh. Ini kalau kecil, T waktu kecil. lambang besarannya T kecil. Satuan lambangnya Sekon. itu sekon. Lambang satuannya S. Ingat dulu, ingat Berarti dulu. itu nanti tuh T sama ya. Bu Guru itu lambang satuan Hmm. itu dari ininya, dari sininya. Dari sini. Coba kau lihat itu. Rata-rata. Iya, dari ini M. Tapi ini bukan M besar, nak, meter ini M kecil dia. Ini minta sih, ini masa Jadi, ingat T. nanti ada namanya dimensi, KS. tapi tidak T, konsumsi. T besar, T Cuma kecil, bukan. KS. T besar, T kecil, KS. Alat-alat laboratorium. Sekarang alat-alat laboratorium. Disajikan beberapa gambar alat laboratorium. Peserta didik dapat menentukan nama dan fungsinya dengan tepat. Misalnya? Gampang ini. Apa? Contoh misalnya ada penjepit tabung reaksi. Apa fungsinya? Ada gelas ukur. Apa penjepit tabung reaksi? Apa menjepit tabung reaksi? Apa tabung reaksi? Kalau gelas Yang ukur apa? di tempat Untuk di mengukur gelas. campur. Untuk Lupa. mengukur Volume. volume cairan. Apa itu? Gelas ukur. Mikroskop. Mikroskop. Kalau mikroskop untuk mengamati benda-benda yang tidak bisa dilihat langsung. ada ya. Oh iya, di iya. mangan mata Oh, telanjang. ada mikroskop. Mikroskop itu untuk apa? Mengamati benda-benda yang kecil Kecil. tidak terlihat. Kalau Tidak terlihat tabung oleh reaksi mata. untuk apa? Tabung reaksi untuk apa? Ya, untuk mereaksikan Ya, penjepitnya. Penjepitnya untuk supaya tidak Untuk berpindah. menjepit tabungnya. Menjepit tabung supaya kayak Ukurnya.
Untuk mengukur Supaya apa, Bu Guru? Supaya cairan apa? Supaya aroma menjepit. larutan. Supaya menjepit. Kan kita tidak boleh langsung tulang-tulang Ah, tangan. jadi toh. untuk Tapi dia bereaksi. Ya. Kalau kena tangan kan dia Bagaimana pasti- gambarnya? Untuk Kayak penjepit. Penjepit, ada yang Untuk kayu. penjepit kayak- buku, lebih penjepit buku, begitu penjepit buku. Ada juga. Kayak apa itu pernah digambar tapi enggak. Ya, Bisa aja. Oke, nomor 5. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Tiga. Napas. Berkembang, bertumbuh, Bernapas, bergerak, berkembang biak. Dapat merasakan rangsangan. Ya, bisa aja itu. Oke, Iya, dapat merasakan. sabar dulu, Tunggu dulu. belum Dapat yang- merasakan rangsangan, bertumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Ya, terus bergerak. disuruh Bergerak. bentuk. Disajikan ilustrasi mengenai gerak pada makhluk hidup. Gerak ini salah satu ciri makhluk hidup toh. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan konsep gerak pada hewan dan tumbuhan. Misalnya, Hewan itu geraknya aktif karena dia bisa berpindah tempat. Kalau tumbuhan pasif, Oh, dia iya. tidak bisa berpindah Tempat. Oh ya. Pasif tumbuhan. Bergerak di situ tapi dia tidak bisa pindah. Pasif tumbuhan. Aktif binatang. Aktif binatang. Kenapa bisa pasif? Pasti. Oh, Bu Guru itu gerak aktif. Kau dengar dulu, kau ingat saja, tumbuhan itu kan tidak bisa pergi-pergi toh. Dia di situ saja. Berarti pasif. Kalau hewan, oh ya. Hewan Next, iya, next, iya. next, next. Next bisa guys. 80 fix. Jangan kalau gitu banget. Ayo, rumus-rumusnya, Bu Guru. Tadi Gua soalnya. minta guru. Nomor 6. Wih, Monera. Ini materinya Monera, Kingdom, salah satu Kingdom toh, Kingdom Monera. Ini masalahnya ini 6 lagi. Disajikan gambar sel prokaryotik dan ini soalnya kamu dalam pater BMP semua yang Oh, saya eukaryotik dengan prokaryotik. Iya, sel prokaryotik dan eukaryotik. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara keduanya. Oh, iya. Kalau prokaryotik itu memiliki Prokaryotik. membran inti Sel. prokaryotik. Tidak. Nah, Kalau Kalau misalnya eukaryotik ada membran selnya, kalau misalnya pronya tidak. Eu itu tidak ada. Kalau oh ada, ada. Coba ada. ada. Oh, dengar Kak. Sel ada kan? Eukaryotik tidak memiliki sel membran inti, eukaryotik memiliki membran. Oh, berarti kalau pro memiliki. kayak Oh tidak. pro itu tidak memiliki, kalau eu memiliki Hai, memiliki. takut kasal apa pro? Pro, Ya, pro tidak setuju tuh. pro tidak memiliki. Karena kan bukan kontrak. Dengar dulu. Pro tidak memiliki. Ada penjelasannya itu kenapa Iya, dia bisa kalau dengan eukaryotik. pro. Eu Iya. memiliki. Iya, kalau ini tuh kok. Kalau ini tuh kalau pro tuh. Iya. Gorengan Kenapa bukan kontrak kontrak? Kan tidak setuju. Kalau Ya, pro kan next. setuju. Sub masanya ini masih. Sudah? Bisa jadi bisa tuan. Ingat EU ada, pro tidak. Itu pas jawabannya mampus. Ini tuh pro kontra, tapi ini pro tuh kebalikannya Iya, kontra. pro. Kontraknya itu kontrakan. Nomor 7. Wih, banyak banget ya. Disajikan contoh soal, ini bukan bobot ini. Disajikan contoh soal, Tahan deh. Terus peserta didik mampu menghitung masa jenis. terus Tidak kalau sampai dalam aplikasi. Masa jenis. Disajikan contoh soal. Peserta didik dapat menghitung masa jenis benda. Perhatikan. Jadi misalnya contoh ada soal toh, masa jenis itu kan ingat masa beda dengan masa jenis. Nah, masa jenis itu dirumuskan dengan ini masa jenis rho. PLA. Rho sama dengan M per V. Ini ingat rumusnya. Jadi nanti kalau misalnya di soal ada diketahui masa, tinggal kasih masuk misalnya masanya 20 kg. Kasih masuk saja nah. Harus diubah ke kilogram tuh guru. Dia harus ke dia. Misalnya masanya diketahui dalam gram. Contoh ya, misalnya dalam gram. Volume tidak diketahui. Volumenya ini benda padat misalnya. Ada panjangnya misalnya 2, lebarnya 2, tingginya misalnya 5. 2 kali 2 4 kali 5 20 toh. Nah, jadi ini berarti volumenya diperoleh dari sini, panjang kali lebar kali tinggi karena benda padat. Volume balok. Balok kan diperoleh dari sini. Tidak boleh jawabannya leh. No. Baru dibagi. Volume itu didapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Iya, kalau tidak langsung dikasih di soal nilai volumenya hanya dikasih panjang, ada lebar, ada tinggi. Emangnya Tapi kalau misal kalau enggak ada volumenya, tapi kalau misalnya ada ya langsung. Langsung. di mana? Kayak gini. Misalnya ada soalnya. Toh, PMTF. silakan hitung masa jenis dari sebuah benda padat. Rumusnya PMTF. Ini bukan Rho. kilo, Oh, M iya. per V.